Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pertemuan kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat, dan di antara nikmat yang besar, sebuah kebahagiaan yang besar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita semangat untuk belajar dan masih diberikan semangat untuk mempelajari Al-Quran, yaitu pada malam hari ini, di mana kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditujukan kepada kita melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan diperantarai oleh malaikat Jibril alaihi salam. Maka pantaskah kita membacanya dengan serampangan, padahal yang kita baca adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dan semangat untuk bisa melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sebagaimana yang pemirsa lihat bahwasanya materi pada malam ini, insyaallah ta'ala kita masih dalam pembahasan mengenai sifat lazimah atau sifat dzatiyah, yaitu sifat yang menetap pada setiap huruf bagian yang pertama, yaitu yang memiliki lawan, di mana pada pertemuan yang lalu sebelumnya kita telah membahas pada sifat isti'la, lawannya adalah istifal. Maka insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pembahasan mengenai itbaq dan lawannya adalah infitah. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, perlu diketahui bersama bahwa membaca Al-Quran dengan benar haruslah diawali dengan bacaan huruf-hurufnya, sehingga huruf hijaiyah yang dalam Al-Quran itu merupakan bagian terkecil dari Al-Quran yang harus kita lalui. Dan huruf itu tidak akan bisa terucap, melainkan kita harus memberikan hak dan mustahaknya dengan benar. Dan di antara hak yang harus kita pelajari kemudian kita praktekkan dalam bacaan adalah mengenai sifatul huruf ini, yaitu pada sifat itbaq dan adalah infitah. Mengenai sifat itbaq, perlu kita fahami bersama bahwa Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan di dalam manzumahnya, wasadu dadun ta'u dha'un mutabaqah. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa huruf mutbaqah ini adalah huruf yang bersifat itbaq. Itu ada 4 huruf, di mana beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan 4 itu huruf itu adalah sadu, dadun, ta'u, dha'un. Ada 4 itu sad yang pertama, yang kedua adalah huruf dad, yang ketiga itu adalah huruf ta, dan yang keempat adalah huruf dha. Huruf 4 ini memiliki sifat itbaq. Lalu kemudian apa makna dari itbaq itu sendiri? Maka perlu diketahui bersama mengenai sifat itbaq ini telah dijelaskan oleh para ulama
bahwa itbaq bermakna ilsaq atau iltisaq, melekat atau lengket. Maksudnya adalah ilsaqu juz'un kabirun minal lisani ilal hanakil a'la 'inda nutqi bil harfi. Yaitu apa? Lengketnya, ya, atau terkumpulnya suara disebabkan karena juz'un kabirun minal lisan, mayoritas bagian lidah itu naik ke atas sehingga suara, ya, itu terkumpul di atas. Jadi lidah itu ada bagian depan, ada bagian tengah, dan ada bagian belakang. Nah, untuk mengenai huruf itbaq ini disebutkan tadi apa? Ilsaqu juz'un kabirun minal lisan. Yaitu apa? Mayoritas lidah naik semuanya. Jadi bagian pangkal dengan tengah lidah itu semuanya naik. Jadi ini yang membedakan mengenai sifat sebelumnya. Saya akan ulangi. Sebelum itu, sebelum kita membahas sifat itbaq ini, pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai sifat isti'lah. Isti'lah dengan itbaq dengan makna yang sama, bahasa mudanya ini dua sifat yang bermakna sama, yaitu apa? Huruf yang tebal. Jadi huruf yang bersifat isti'lah dan itbaq ini, maka dalam pengucapannya kita harus membaca dengan tebal hurufnya. Namun kita perlu ketahui isti'lah dan itbaq memang secara keumuman itu maknanya sama, yaitu dibaca huruf dibaca tebal. Namun yang menjadi perbedaan tadi, kalau itbaq tadi disebutkan apa? Juz'un kabirun minal lisan. Bagian pangkal sama tengah lidah itu naik. Adapun isti'lah itu hanya pangkal lidah saja, aqsal lisan saja pangkal lidah. Sehingga ini yang menjadi pembeda antara sifat itbaq dengan sifat isti'lah. Walaupun keduanya bermakna sama, yaitu huruf yang dibaca tebal. Namun ketebalan antara itbaq dengan isti'lah terdapat perbedaan. Di mana Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan wa harfal isti'la'i fakhim wa khususa li tabaqa aqwa. Beliau mengatakan bahwa tebalkanlah huruf yang bersifat isti'la, ya, li tabaqa aqwa. Akan tetapi itbaq ini tingkatan ketebalannya jauh lebih kuat dari isti'lah tadi. Mengapa demikian? Karena kalau itbaq tadi dijelaskan pangkal dengan tengah lidahnya naik ke langit-langit. Itu menjadikan tingkatan ketebalan huruf yang bersifat itbaq ini jauh lebih kuat dibandingkan yang hanya isti'lah. Ya, jadi gini, huruf isti'lah itu kan khussa daghtin kil, kha, sa, ba, gha, ta, qaf, dan dha. Khussa daghtin kil, 7 huruf. Ini bersifat isti'lah. Adapun huruf yang bersifat itbaq hanya 4. Nah, huruf yang bersifat itbaq itu pasti isti'lah. Ya, tadi kan ada 7 yang isti'lah, ya. Sehingga huruf yang hanya masuk pada sifat itbaq itu hanya huruf sa, da, ta, dan dha. Sehingga huruf isti'lah yang tidak masuk kategori itbaq itu ada 3 huruf. Karena 4 masuk ke itbaq, sisanya nggak masuk itbaq. Yaitu huruf apa? Kha, ghain, sama qaf. Nah, 3 huruf ini tebal, tapi tebalnya nggak masuk sampai sifat itbaq. Sehingga huruf yang sad, da, ta, dan dha ini bacaannya harus lebih kuat ketebalannya dibandingkan 3 huruf tadi yang hanya bersifat isti'lah. Sehingga isti'lah dengan itbaq bermakna tebal, namun ketebalan itbaq jauh lebih kuat dari isti'lah. Maka huruf itu ada yang dia bersifat itbaq dan juga isti'lah, dan huruf ini harus dibaca kuat ketebalannya, yaitu 4 huruf aja. Adapun huruf yang hanya bersifat isti'lah yaitu 3, kha, ghain, dan qaf, maka dibacanya di bawah itu. Nah, ini menjadi perbedaan antara itbaq dengan isti'lah, yaitu lihat dari sisi lidahnya. Kalau itbaq itu juz'un kabirun minal lisan, bagian pangkal dengan tengah lidah itu naik ke atas, ke langit-langit atas. Adapun isti'lah hanya pangkal lidah saja. Itu. Kemudian pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, perbedaan itbaq dengan isti'lah berikutnya adalah dikala kita mengucapkan huruf
tersebut di dalam kondisi kasrah. Jadi kan tadi ada huruf isti'la yang dia juga itbaq, yaitu huruf so, do, to, dan dho. Namun ada huruf isti'la yang gak masuk ke itbaq, yaitu 3 huruf tadi, kha, ghain, dan qaf. Nah, maka pengucapan huruf yang hanya bersifat isti'la dengan huruf yang juga bersifat itbaq itu berbeda ketika kasrah. Contoh misalkan huruf so dengan qaf. Huruf qaf ini kan cuma isti'la, nggak masuk itbaq. Adapun huruf so, isti'la masuk, itbaq juga masuk. Nah, sehingga dalam sisi ketebalan, walaupun kedua-duanya ini sifatnya adalah tebal, namun tetap ketebalannya terdapat perbedaan tingkatan, di mana shad itu jauh lebih kuat dari qaf tadi. Karena qaf hanya isti'la, maka dikala kasrah itu terdapat perbedaan. Perbedaannya seperti apa? Kita kalau membaca kasrah huruf shad maka baca seperti ini. Si, si, si. Seperti itu. Tapi untuk huruf qaf ketika kasrah tidak boleh kita baca seperti itu. Tidak boleh kita baca qi, qi, qi. Itu tidak boleh. Karena itu bukan ruangnya. Itu bukan posisinya. Sehingga kita harus membacanya santai saja. Qi, qi, qi. Seperti itu, bukan qi, qi, qi. Nah, kalau saya istilahkan ya orang keselak itu Maya. Nah, itu seperti itu. Nah, artinya ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim. Nah, jangan mustaqim, jangan. Melainkan ihdinas siratal mustaqim. Qim, relax saja, santai, tidak terlalu dalam. Dan itu perbedaan dari sifat yang hanya isti'la dengan huruf yang juga istilah dengan itbaq. Ini harus kita fahami bersama. Sehingga walaupun secara keumuman huruf yang bersifat isti'la dan itbaq adalah huruf yang tebal, namun ketebalan dari dua sifat ini terdapat perbedaan, ya. Jadi huruf qaf, kha, dan ghain itu kalau dibaca bertemu huruf yang bersifat itbaq juga jangan lebih dari sisi ketebalan. Misalkan kita baca huruf so, kan seperti itu, maka kita nggak boleh baca huruf seperti ini qafnya, qo. Nah, kalau qo itu terlalu tebal, ya, dan itu terlalu takalluf, berlebihan, sehingga harus kita bacanya apa? Qo, seperti itu. Qo beda dengan qo. Nah, kalau qo itu dia terlalu naik semua dan dia terlalu berlebihan dalam segi ketebalan. Padahal huruf qaf yang hanya bersifat isti'la cukup pangkal lidah naik. Setelah huruf itu dibaca sesuai harokat fathahnya, ya sudah, lidahnya pangkalnya langsung turun. Q, sudah, bukan qo, tidak. Nah, ini menjadi kesalahan di antara saudara kita dalam membaca huruf-huruf tebal. Jangan berlebihan, ya, seperti contohnya misalkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rajim jangan, tapi ra. Santai saja, enggak usah berlebihan, karena dampak dari kita membacanya itu berlebihan akan cepat lelah dalam membaca Quran. Sehingga betullah kata Imam Jazari dalam membaca Al-Quran bil lutfi fin nutqi, bacanya dengan lembut, sehingga itu akan menenangkan hati kita dan juga akan menguatkan kita dalam membacanya, karena tidak terlalu cepat capeknya. Nah, ini harus kita fahami bersama mengenai sifat itbaq. Maka sifat itbaq ini adalah sifat tebal yang ketebalannya melebihi dari sifat sebelumnya, yaitu adalah isti'la. Karena memang seringkali saya pun ditanya, Ustaz, bagaimana perbedaan antara isti'la dengan itbaq? Maka jawabannya tadi, walaupun kedua sifat ini memang secara keumuman maknanya sama, yaitu huruf yang dibaca tebal, namun ketebalan dua sifat ini ada perbedaan. Kalau bahasa kita mah itbaq itu tingkat pertama tebalnya, adapun isti'la di bawah itu. Jadi ada huruf hijaiyah yang dia masuk itbaq dan juga bagian dari isti'la. Kalau kita lihat semua huruf isti'la, ya, semua huruf itbaq adalah huruf isti'la. Semua huruf yang ada di itbaq itu semuanya juga masuk yang di isti'la. Tapi tidak semua huruf yang di isti'la masuk itbaq. Betul, ya?
Jadi semua huruf itbaq yang 4 itu semuanya masuk ke isti'lah. 4 hurufnya itu masuk semua kategori di isti'lah. Tapi tidak semua huruf isti'lah masuk ke itbaq. Yaitu 3 huruf tadi, kha, ghain, qaf tidak masuk ke itbaq. Nah, ini harus kita pahami kaidah isti'lah dengan itbaq ini. Jadi itu merupakan di antara kesalahan ketika membaca huruf isti'lah, jangan melebihi kadar ketebalannya dari huruf yang bersifat itbaq yang dia harusnya jauh lebih kuat dari sisi ketebalan. Karena kita ketahui bersama Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan lil harfi mizanun fala taku taghiyan fihi wala taku mukhsiral mizani. Beliau mengatakan bahwa hendaklah seseorang dalam membaca Al-Quran, huruf itu harus dibaca sesuai mizan. Mizan itu sesuai timbangan, sesuai kadarnya. Nggak boleh kita itu taghiyan. Nggak boleh kita itu melebih-lebihkan. Seperti tadi qaf. Qaf itu kan isti'lah saja, maka dibaca qa. Jangan qo, tidak. Dan dibaca qi, jangan qi. Nah, seperti itu. Jadi nggak boleh melebihi. Wala takun mukhsiral mizan. Dan juga kita juga nggak boleh mengurangi. Melebihkan saja nggak boleh, bagaimana mengurangi. Jadi harus sesuai dengan kadarnya. Ya, ini harus kita fahami bersama dalam membaca huruf hijaiyah maupun huruf yang ada dalam Al-Quran. Karena tadi sebagaimana saya katakan bahwa bagaimana cara agar kita ingin membaca dengan benar, maka perhatikan lebih dahulu bagian terkecil dari Al-Quran itu sendiri, yaitu perhatian terhadap membaca huruf hijaiyah itu secara hak dan mustahaknya. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, alhamdulillah mengenai sifat itbaq kita sudah selesai menjelaskan. Maka berikutnya lawan dari itbaq itu adalah infitah. Jadi setiap sifat itu, sifat 5 ini, bagian 5 itu memiliki lawan. Nah, itbaq bermakna tebal, ya, yaitu melekat atau terangkatnya suara ke langit-langit atas. Maka infitah adalah lawan dari itbaq yang bermakna tipis hurufnya. Atau kalau bisa kita maknai, itu adalah huruf yang kondisi pangkal lidah atau lidah itu datar, ya. Karena kan kalau itbaq kan naik semua lidahnya, pangkal lidah dengan tengah lidah naik. Adapun infitah itu dasar semua, ya. Nah, maka hati-hati dalam membaca huruf yang dia bersifat infitah. Nah, maka pemirsa, sifat itbaq ini bagian yang keempat dari sifat yang memiliki lawan. Bagian yang pertama itu kan hamas, lawannya jahar. Bagian yang kedua adalah syiddah, lawannya rakhawah. Bagian yang ketiga adalah isti'la, lawannya istifal. Bagian yang keempat adalah itbaq, lawannya infitah. Kita bahas yang keempat. Nah, bagian yang ketiga serta yang keempat ini pembahasan sifat mengenai tebal tipisnya huruf hijaiyah. Nah, yaitu apa? Isti'la itu sekelompok dengan itbaq yang bermakna huruf yang baca tebal. Kalau bahasa tajwidnya tafkhim. Ya, pemirsa, mungkin tidak asing dengan istilah tafkhim ini, di mana tafkhim bermakna tasmin, yaitu apa? Menebalnya suatu huruf, menebalkan suatu huruf. Adapun istifal dengan infitah, maka istifal itu adalah huruf yang dia tipis semuanya, adapun infitah enggak semuanya. Karena kan tadi isti'la huruf yang tebal, tapi ada huruf isti'la yang enggak masuk itbaq, maka masuknya kan ke infitah. Maka dia masih ada ketebalan, yaitu huruf kha, ghain, dan qaf. Nah, namun yang perlu kita garis bawahi adalah dalam membaca huruf tebal dan tipis ini kita harus butuh perhatian penuh dalam membaca Al-Quran. Karena tadi ada kalimat dalam Al-Quran tertulis asa. Jangan kita bacanya asa, atau bahkan asa jangan kita baca asa. Jadi seakan-akan seperti huruf sin yang harusnya adalah sad. Maka kita harus perhatian penuh terhadap huruf-huruf dari segi tebal dan tipis. Nah ini, ya, begitupun ketika kita baca misalkan ini juga berkaitan tentang makhraj dan sifat juga. Terlebih kalau kita membaca huruf shin dan sin, ya, itu juga kita harus perhatian dalam segi makhraj. Seperti contohnya
ketika khatib berkhutbah dan ia mengatakan wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan diri kita. Syururi anfusina itu kan arti atau makna sesungguhnya. Tapi ada saja di antara kita yang membacanya wa na'udzubillahi min sururi anfusina. Pakai sin. Harusnya kan shin ya. Ini pakai sin. Artinya apa? Kita memohon perlindungan kepada Allah dari kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Harusnya kita mohon perlindungan dari keburukan kita. Ini malah kebahagiaan yang justru itu yang kita cari. Ya, kebahagiaan itu. Maka inilah pentingnya kita dalam perhatian huruf baik dari makhrajnya, yaitu bagaimana kita mengucapkan huruf itu sesuai dengan tempatnya beserta sifatnya, ya. Seperti tadi, asa jangan dibaca asa. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh kita semuanya mengenai huruf baik dari sisi makhraj maupun sifat al-huruf. Mungkin ini yang bisa saya berikan. Semoga pemirsa bisa mengambil faidah dari pertemuan kali ini, dan ingat bahwa kita harus perhatian penuh terhadap huruf-huruf dari sisi tebal dan tipis. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. 94,3 FM Kita Radio. Terima kasih Yarsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Masih bersama kami ya, besar pendengar Radio Kita FM di serangkaian program Cirebon Mengaji, yakni Kalam ya, kajian live malam hari bersama guru kita Ustaz Fauzi Abu Fasha Hafizahullah, yang semoga Allah muliakan beliau. Ya, besar pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada ya, alhamdulillah kita sudah masuk di sesi yang kedua. Ini dimana besar pendengar sesi kedua ini ya, kita sebelum dikoreksi ya bacanya oleh Ustaz di surah Al-Maun, kita akan dengarkan terlebih dahulu ya, simak penjelasan hukum tajwid ya di surat Al-Asr saja di kesempatan malam hari ini insyaallah. Besar pendengar Radio Kita FM ya bisa memperhatikan, dan juga bagi Anda yang ingin mengirimkan bacaannya ya, besar pendengar Radio Kita FM bisa di nomor WhatsApp kami 0852 10 943 943. Insyaallah kita akan putar ya setelah penjelasan. Dan bagi para pemirsa juga bisa melalui layanan telepon di 0231 488 281. Baik, pemirsa pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada ya, langsung saja kita akan simak bersama di kesempatan malam hari ini di surat Al-Asr. Tafadhal. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi thumma amma ba'du. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, alhamdulillah memasuki sesi yang kedua ini. Sebagaimana diketahui bersama bahwa insyaallah ta'ala kita akan mengulas hukum tajwid pada surah nomor yang ke-103, atau lebih tepatnya adalah suratul Asr, yaitu surat Al-Asr. Insyaallah kita akan bahas hukum-hukum bacaan yang ada di dalam surat tersebut. Sebelum itu saya akan membaca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, kita akan bahas pada ayat yang pertama, yaitu wal 'asr. Perhatikan bahwa di ayat yang pertama ini huruf yang terucap pertama kali adalah huruf waw. Dan huruf waw ini merupakan huruf yang keluar di dua bibir, atau dalam hukum makhrajnya adalah asyafatan. Sebagaimana Imam Jazari mengatakan li syafatainil wa'un ba'un mimu, bahwa huruf waw bagian dari huruf yang keluar dari dua buah bibir. Maka kondisi
dalam pengucapannya kita harus memonyongkan kedua bibir dalam kondisi apapun huruf waw. Maka huruf waw kalau fathah maka tetap harus dimonyongkan. Kalau kasrah tetap harus dimonyongkan. Apalagi kalau waw, maka wal asr, maka kondisi bibir harus monyong dulu. Wal asr, seperti itu. Kemudian perhatikan pada al di situ. Wal, ya. Al di situ disebut dengan hukum tajwid, yaitu izhar al-qamariyah. Kenapa disebut dengan izhar al-qamariyah? Kata alnya itu dibaca jelas. Izhar kan artinya jelas. Maksudnya apa? Menjelaskan alnya. Maka dibaca wal asr, bukan wa asr. Makanya kenapa dibaca wasyamsi? Karena huruf shin ini bagian hukum yang disebut dengan idgham syamsiyah, sehingga huruf lamnya tidak terbaca melainkan pada huruf berikutnya dimasukkan langsung, sehingga dibaca wasyamsi bukan wal syamsi. Insyaallah mengenai ini kita akan jelaskan. Maka dijelaskan alnya, dan al-lam di situ memiliki sifat tawasud. Dan tawasud ini bermakna mengalir tapi tidak terlalu lama. Wal asr, wal asr. Sama ketika baca alhamdulillahi. Al itu kan ada lam ya, mati. Maka dibaca ngalir sedikit dulu. Tidak alhamdulillah. Nah, ini terlalu cepat. Maka itu merupakan keliruan. Yang benar adalah dialirkan dulu sebentar. Nah, sama seperti ini. Wal asr. Nah, kemudian berikutnya huruf so. Huruf so ini dalam kondisi sakinah, dalam kondisi mati, dan huruf sod ini huruf yang dikategorikan tebal, dan bahkan ketebalannya bukan hanya cukup isti'la saja, tapi dia juga bersifat itbaq. Maka harus kuat ketebalannya dan dialirkan. Nah, dengan aliran yang ada, jadi aliran sod ini jauh lebih panjang dibandingkan lam. Karena dia sifatnya rikhawa, maka ditahan sodnya dulu dengan aliran, baru roknya. Jadi jangan wal asr, jangan. Kalau wal asr, sodnya betul, tapi dari segi sifat masih salah. Karena sodnya bersifat ngalir, maka ditahan wal as. Nah, biarin dia ngalir dulu, asr, baru roknya. Ya, jangan wal asr. Nah, kalau wal asr, sodnya kurang dalam aliran. Jadi kalau ditanya, apakah dari segi makhraj benar? Betul makhrajnya. Tapi dari sisi sifat masih kurang. Maka dari sisi sifatnya apa? Dialirkan dulu. Wal asr. Wal asr. Seperti itu ya, tahan dulu, baru kemudian roknya dijelaskan. Dan rok di situ menjadi tebal ya, jangan wal asr. Bukan wal asr, bukan, tapi tebal. Wal asr. Ya, beda antara dengan beda ya. Bagaimana cara menebalkan roknya? Karena dia masuk sifat tebal, maka diangkat saja pangkal lidahnya ya. Kemudian yang kedua, inna. Di situ ada nun bertasydid. Imam Syekh Sulaiman mengatakan wa ghunna miman thumma nunan syuddida wa sami kullan harfa ghunnatin bada. Kalau ada nun dan mim bertasydid, maka bacalah dengan berdengung, ditahan. Karena ia berhukum yaitu apa? Ghunnah. Dan ghunnah itu keluarnya lewat sini. Maka pemirsa kalau coba sekeras apapun ya pasti dia lewat sini. Makanya kalau ada yang bisa lewat selain dari sini, saya katakan mustahil. Ya, karena pasti berdengung lewat sini. Langsung sudah mampet di sini. Karena memang kadar dan sudah memang posisinya di situ. Ya, dengungan yaitu melewati hidung. Makanya disebut dengan al-khayshum. Yaitu huruf yang bersifat gunnah melewati hidung, bukan sini. Ya, makanya kalau kita baca inna udah langsung mampet di sini karena di situ memang posisinya. Maka ditahan. Inna, ditahan. Jangan terlalu cepat. Innal insana lafi, jangan. Ditahan dulu. Innal, nah itu ya. Kemudian tadi nal, ada lam lagi, lam mati. Intinya kalau ada al ya dibaca seperti itu namanya izhar al-qamariyah.
Ya, ada alif lam, setelahnya huruf, maka lam sukunnya itu kalau dibaca jelas namanya idhar al-qamariyah. Kalau kita kan disebutnya al-qamariyah ya. Kenapa disebut al-qamariyah? Alnya jelas, makanya disebut idhar al-qamariyah. Kalau alnya nggak kebaca karena langsung masuk ke huruf berikutnya, itu namanya idgham asy-syamsiyah. Karena alnya nggak dibaca, langsung dimasukkan huruf berikutnya. Nah, maka dialirkan Nah, kemudian hati-hati di ikhfasin. Jadi ikhfa itu nggak semuanya dibaca dalam satu rata semuanya sama, tidak. Seperti contohnya nun mati ketemu qaf, itu memang ikhfa, tapi ikhfanya dibaca seperti ini, mingko, bukan, tapi langsung mingko. Adapun sad, nun ketemu sad, maka dibaca bukan mingso. Nah, artinya tidak bisa kita samaratakan hukum ikhfa itu bacanya satu, enggak, terdapat perbedaan. Ini nanti kita akan jelaskan insyaallah taala jika sudah masuk materi nun mati dan tanwin. Maka hati-hati di situ baca ikhfanya isa, jangan ingsa. Karena kalau di Indonesia kan kita mengucapkan mungkin itu kan langsung eng. Ya, mungkin, bukan, tapi mungkin. Ya, nah nun mati ketemu sin jangan dibaca seperti itu, jangan insana, nah kalau itu getaran samarnya nggak kedengaran, harusnya dibaca beda ya antara ing dengan itu berbeda, maka hati-hati. Kemudian berikutnya khusor. Nah, kho tebal, ada huruf sin, ada huruf ro. Nah, sin ini posisinya sama seperti tadi pada ayat yang pertama, shad. Yaitu apa? Dialirin dulu. Jangan dibaca innal insana lafi khusr. Tidak. Tapi ditahan aliran. Tahan dulu. Khusr. Nah, ro-nya juga kondisi ro di sini tebal. Ya, karena melihat dua huruf sebelumnya harokatnya apa? Bila dhamma dan atau fathah, maka ro-nya menjadi tebal. Tapi kalau kasroh, maka menjadi tipis. Seperti inna rabbahum yawma idzil lakhabir. Bir itu kan ro-nya mati, sebelumnya ada huruf ya, sebelumnya lagi ada huruf ba berharokat kasroh, maka ro-nya menjadi tipis. Tapi ini khusr, kho-nya dhammah, maka menjadi tebal sehingga ditahan dulu sinnya ya, khusr, jangan khusr. Nah, kalau khusr r-nya yang salah. Karena apa? Nggak dibaca tebal, harus dibaca tebal. Itu. Kemudian berikutnya illal ladzina amanu wa. Di situ hati-hati, itu bukan idgham ya. Amanu wa. Jangan amanu wa amilus. Itu bukan idgham ya. Itu dibaca jelas. Amanu wa amilu. Itu berarti mat tabi'i. Amanu ya. Nunnya dhammah ketemu huruf waw mati, maka ini diantara sifat atau hukum mat asli atau mat tabi'i. Kemudian wa'amilus solihat. Hati-hati pada huruf shad, lamnya dimonyongin dulu. Amilus. Nah, maksudnya apa? Dalam pengucapan huruf shadnya jangan dibaca monyong. Karena shad ini pengucapannya adalah dengan lidah. Maka nggak ada nggak ada kaitannya dengan bibir. Maka nggak boleh kita baca wa'amilus solihat. Beda antara solihat dengan solihat. Nah, jadi nggak boleh dibaca monyong huruf yang tebal dikala berharokat fathah. Makanya nggak boleh kita baca syaitonir rajim, nggak boleh. Yang betul syaitonir rajim, seperti itu. Kemudian berikutnya hati-hati bil haqqo. Itu kalau kita berhenti, maka kondisi qalqalah qafnya itu sangat kuat. Karena apa? Bertasydid. Ya, bil haqqo. Jangan langsung bil haqqo. Jangan. Ya, karena lihat di Quran di situ ada tasydidnya. Maka ini kondisi qalqalah yang sangat sempurna. Kemudian kalau dilanjutkan juga jangan berlebihan, jangan sampai itbaq tadi ya. Wa tawasau bil haqqi wa tidak. Ya, itu saja yang harus diperhatikan oleh pemirsa semuanya.
Barakallahu fiik. Masya Allah. Taib, syukran saja atas pembahasan tajwidnya ya di surah Al-Asr, Mr. Pendengar. Dan kita kembali Mr. Pendengar Radio Kita FM ya, perdengarkan bacaan yang sudah masuk ya di kesempatan malam hari ini ya, Mr. Pendengar Radio Kita FM. Di sini pertama datang dari pendengar kita ya, Mr. Pendengar Radio Kita FM dari Beber ya, Masya Allah. Kita akan mendengarkan Mr. Pendengar Radio Kita FM. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya, Masya Allah. Siapa namanya? Tidak menyebutkan. Tidak menyebutkan. Ya, barakallahu fi untuk bacaannya. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, fokus pada huruf dzal. Ya, huruf dzal ini merupakan huruf yang keluar dari lisan. Lisan itu apa? Lidah. Bagaimana cara pengucapannya? Yaitu apa? Ujung lidah yuhadhihi mina atsanaya al-ulya, diapit oleh ujung gigi seri atas. A'udzu. Jadi diapit ya. Kalau enggak khawatir nanti kayak dal. A'udzu billah. Nah, jadi diapit lagi, ditampakkan lagi dan dijelaskan lagi huruf dzalnya. Kemudian berikutnya tadi hati-hati di ara'aita. Itu ada dua hamzah. Jangan kita baca kayak ain. Ara'aitalladzi. Nah, hati-hati. Sehingga kita harus menjelaskan hamzah di ayat pertama itu. Ara'aita. Ya, ara'aita. Kemudian berikutnya hati-hati di huruf ta. Ya, ta'am ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, yahuddu ala ta'am. Nah, huruf ta itu huruf yang bersifat jahar. Apa itu jahar? Nggak boleh ada desisan, nggak boleh ada udara. Jadi jangan dibaca wala yahuddu ala ta'amil Nah, jangan ta yang betul ta'ami. Nggak ada dan tidak boleh ada udara. Kemudian berikutnya ikhfa. Nah, tadi kita bahas ya, ikhfa shad di sini kondisinya samarnya jelas dan tebal, maka dibaca alladzina hum posisi samar ada dan posisi pangkal lidah naik sudah. Nah, itu dinaikkan. Kalau kita datarkan tipis, alladzina hum shalah, maka dinaikkan agar ketebalan shadnya tetap ada. Karena shad kan itbaq dan isti'la artinya tebal, sehingga ketebalan pada ikhfa pun nggak boleh dihilangkan. Harus asli gitu ya. Alladzina hum seperti itu ya. Kemudian tadi yang terakhir sahun. Sa-nya ini 2 harakat aja. Nggak boleh lebih ya. Jadi mad asli dimanapun kondisi dia, mau di tengah-tengah, mau di akhir ayat, maka harus dibaca 2 harakat. Karena banyak di antara saudara kita biasanya kalau rakaat ya, sholat nih, udah mau ruku, di akhirnya ada mad asli, itu dibaca 2 harakat lebih. Seperti contohnya suhufi Ibrahim wa Musa, itu kan 2 harakat saja mad asli. Maka jangan dibaca Musa Allah. Nah, biasanya
ada di situ tanda-tanda mau ruku gitu ya, dengan seperti itu dipanjangkan bacaannya, harusnya 2 saja. Nah ini juga merupakan kesalahan yang harus kita hindari. Barakallahu fi. Baik, Masya Allah, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Dan kita langsung lanjut ya, bisa mendengar Radio Kita FM di yang sudah mengirimkan voice note-nya. Di sini datang dari Ummu Abdurrahman ya, bisa mendengar Radio Kita FM. Kita akan putarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya, Masya Allah, barakallahu fiha. Bagus bacanya, Masya Allah. Namun tetap tadi ada poin-poin yang harus diperhatikan. Pertama adalah dalam mengucapkan syaitani. Tadi ta-nya itu jangan syaitanir rajim. Nah, jangan sampai ada syaitani, ada suara baru. Jadi tetap dia lurus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan syaitonir rajim. Nah, jangan ada suara baru. Kemudian berikutnya, hati-hati dalam pengucapan ain. Tadi ainnya sudah benar, tapi hati-hati pada ketepatan. Ya, langsung to the point. Fadzalikal ladzi yad'u. Nah, yad'ul. Jadi kapan kita mengalirkan ainnya itu ketika sudah masuk gitu ya. Jangan pas mau masuk, jangan yad'u, jangan. Tapi tahan dulu, yad'ul. Nah, yad'ul di situ. Kemudian berikutnya, hati-hati pada huruf yang dia itu tebal. Saya merasakan sepertinya agak monyong, walaupun nggak tahu nanti seperti apa, cuman rasanya seperti ada monyong pada ro, to ya. Jangan to'ami ya, jangan to'ami, yang betul ta'ami. Sama tadi ya huddu. Dijelaskan dhamma pada haknya dan dodnya. Jangan wala yahuddu ala. Nah, artinya kesempurnaan harakat juga berlaku dalam bacaan kita. Dan yang terakhir tadi adalah apa? Ketebalan pada ikhfa lagi. Ya, alladzina hum ingat tadi itu sudah benar ikhfanya, cuman bagaimana meletakkan ikhfa tadi agar tetap stabil dalam ketebalannya. Jadi tadi diperhatikan saja dalam ketebalannya. Jadi dinaikkan aja pangkal lidahnya agar sadnya ini tetap asli, yaitu apa? Ketebalannya salatihim. Seperti itu. Barakallahu fiha. Baik, Masya Allah, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas tadi beberapa koreksinya ya di kesempatan malam hari ini. Dan demikian besar pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada ya, kami ucapkan syukran jazakallahu khairan bagi para besar pendengar Radio Kita FM yang kesempatan malam hari ini ya sudah mengirimkan beberapa voice note-nya, dan juga ada beberapa juga yang mungkin belum diputarkan ya saja, namun waktu batasi perjumpaan kita ya besar pendengar kita FM. Jadi mungkin dicukupkan saja di kesempatan malam hari ini. Sayang sekali besar mendengar Radio FM. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan ya atas kebersamaan Anda, dan kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati besar mendengar Radio FM dimanapun Anda berada. Pada akhirnya besar mendengar Radio FM ya, saya dan juga Ustaz
Fauzi Abu Fasya pamit undur diri dari hadapan Anda ya, Mr. pendengar Radio TFM. Mungkin sebelum di akhir ada yang disampaikan sebagai kesimpulan, Zat? Ya, mungkin tadi kesimpulannya adalah kita pada pertemuan kali ini membahas mengenai tebal tipis, maka hati-hati dalam membaca huruf dari sisi tebal dan tipisnya. Kemudian juga berikutnya poin pentingnya adalah huruf yang tebal ya, kalau berharokat fathah, bila dia bukan makhrajnya dengan monyong, maka jangan monyong. Seperti tadi, so jangan dibaca so, to jangan dibaca to. Nah, karena apa? Dari segi suara pendengaran pun akan berbeda ya, antara to dengan to. Nah, itu ada perbedaan suara. Ya, apalagi dari segi bacaan tentu berbeda. Ini saja yang harus digaris bawahi. Masya Allah. Berarti insya Allah pekan depan kita akan bahas apa nih selain ittiba ini? Insya Allah nanti membahas mengenai sifat yang terakhir. Namun karena sifat terakhir ini bukan berkenaan dengan tajwid, karena berkenaan dengan bahasa Arab, sehingga nanti insya Allah kita akan lanjut kepada pembahasan mengenai nun mati mungkin insya Allah. Insya Allah ya, Mr. pendengar Radio TFM, semoga Anda senantiasa mengikuti di serangkaian program khususnya di kesempatan malam hari ini ya, di setiap malam Jumat ya. Hari Kamis malam Jumat ya, jam 8 sampai jam 9 ya, bisa mendengar Radio TFM bersama guru kita Ustaz Fauzi Abu Fasya hafizahullah, semoga Allah muliakan beliau. Dan tentu bagi Anda bisa mendengar Radio TFM ya, bisa tadi ya seperti biasa menyetorkan bacanya kalau bisa di awal waktu ya, bisa mendengar Radio TFM sehingga bisa terbacakan semuanya atau terkoreksi semuanya. Baik, bisa mendengar Radio TFM dimanapun Anda berada, pada akhirnya ya kami pamit undur diri dari hadapan Anda. Mari kita akhiri perjumpaan kita kesempatan malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 FM